Ya, Bitcoin ya guys ya, kita nunggu dia close di bawah 87.000 ya. Dan kalau dia kembali ke atas, kita tunggu dia close di atas ini. Zona. Terus kemudian untuk gold sendiri ya ini yang gua area biru. Ini kita nunggu dia keluar dari zona ini aja. Baru bagus. Ya bau-baunya ya. Gua butuh dia ada liquidity grab dulu malam ini sih. Kalau besok dia bullish ya bagus. Ini gue lagi sideways ya. Ini tetap ya guys ya. Maksudnya ini akhir bulan. Jadi tetap hati-hati. Ini apa nih browiran? Bitcoin ya bisa juga nanti kalau dia mengikuti structure yang lo gambar ini ya tinggal ikutin aja. Jadi kalau lo pakai model-model yang kayak gini, kalau lama-lama lo nanti kan nemu setup yang paling oke gitu nanti. Ketika dia break kapan dia bagus. Ketika dia bikin strategi kayak gini, ketika dia break kan nanti ada lo punya feeling nanti muncul feelingnya. Oh ini kalau dia closing pas dia break area itu, ini kayaknya kurang meyakinkan ya. Nanti pasti lo nemu itu pasti. Itu. Kalau lo sering-sering kayak gini, maksudnya lo sering share, nanti kita kasih masukan, lama-lama nanti lo ngerti pergerakannya gitu ya. Ya, bullish penan. Mendingan ini ya guys ya, mendingan kita nonton price action. Ngebosanin. Lebaran ini main bareng bangun silaturahmi. Kalau gue buka YouTube ini suaranya kalian dengar nggak ya? Hey traders, and welcome to another episode Enggak ya? Dengar ya? Dengar atau enggak sih? Oh, kalian dengar karena dari mic gue punya berarti. You'll align yourself with large institutions and significantly boost your win rate rather than finding yourself on the opposite side where you risk becoming a victim and getting trapped. And that's exactly what we're going to cover in this video. We're going beyond theory, diving deep into the liquidity concepts step by step, and breaking down the key points and concepts you need to master, from the basics to advanced levels. We always appreciate your support, so please give this video a thumbs up and subscribe to our... Sekarang kalau gue bosan gue nonton ginian guys. Kalau lagi nunggu market, kalau enggak ya nonton. See you after intro. Welcome back, traders. So, let's get started. Before diving into the practical liquidity patterns and scenarios, and learning how to use them to our advantage to find high probability trades in the market, let's first cover the essential liquidity concepts every trader needs to master before analyzing price charts. What does liquidity mean, and how does it affect prices? Liquidity serves as the lifeblood of the market, playing a vital role in its overall dynamics and functioning. When there is an imbalance between supply and demand, the price will continue to move until it reaches enough liquidity to rebalance. The market is like a continuous cycle that constantly seeks to rebalance supply and demand imbalances by moving toward liquidity areas. Liquidity can be classified into two distinct types: static liquidity and dynamic liquidity. Static liquidity works in tandem with dynamic liquidity, which drives the market toward these zones,
creating a balance between price movement and order fulfillment. Each of these is further divided into several subcategories, as shown in the diagram. Now, before we dive into the different types of liquidity, let's quickly break down the terms buy-side liquidity and sell-side liquidity. Starting with the sell-side liquidity refers to areas below the current market price where stop-loss orders and sell-stop orders are likely to be accumulated. These areas often include the previous week's low, the previous day's low, below daily or higher time frame support, below structural swing lows, or points where traders expect the price to drop. When the price reaches these levels, the market experiences an increase in selling pressure because of the triggered sell stops and stop losses, providing liquidity for institutional players who may want to fill their buy positions at lower prices. Buy-side liquidity refers to areas above the current market price, where buy stops and stop-loss orders of short positions are likely to be concentrated. These areas typically include the previous week's high, the previous day's high, above daily or higher time frame resistance, above structural swing highs, or other points where traders anticipate price increases. When the price reaches these levels, buy orders are triggered, creating liquidity. Ini dia M30 juga, closing candle-nya nggak oke. Ini dia closing-nya lumayan oke yang Bitcoin, tetapi support terdekat jaraknya pendek juga, jadi ya lupakan. Channel Raja Beng ada nonton juga banyak. Ya, gue belajar banyak dari Raja Beng soal area-area yang key level. Jadi ya, gue udah nonton. Jadi gue udah paham cara dia area-areanya. Itu 1 tahun pertama itu gue bingung. Jadi nggak mudah lo ngerti kenapa bisa area itu penting, kenapa enggak itu. Itu 1 tahun lebih itu. Gue bingung ini gimana ya gitu loh. Nah lama-lama gue ngertinya karena gue praktekin, gue memerhatiin market. Gitu ya. Bagus juga nonton. Dari dia itu gue belajar yang namanya buy stop, sell stop. Ya hampir tiap hari ya kita ini ya kayak gini misalnya ini contohnya ini. Kalian lihat di sideway ini kalau misalnya ada sideway di H1 ini H1 jadi ini tinggal tandain kayak gini ada high-nya ada low-nya tandain di sini aja ya sesimpel kayak gini. Jadi area yang sering bolak-balik ya itu kalian bisa juga pakai yang area lebih misalnya H4 kalian patok ke H4 itu oke sebenarnya misalnya kayak gini. Nah ini H4, ini H4 kan berarti higher time frame kan ya. Kalian cuma sesimpel kayak gini aja gitu. Gitu. Nah, baru kalian trading begitu nanti ada candle H4 keluar dari zona konsol ini. Simpelnya gitu ya. Itu tipsnya. Kalau kalian terkendala dengan H1 atau M30, kalian langsung ke higher time frame-nya aja. Itu tipsnya sebenarnya. Kalau kalian sabar memperhatikan pergerakan di H4, nanti lama-lama kalian bakal lihat oh ini H1-nya ini boleh nih kita tandai lebih apa namanya itu lebih apa namanya ngerucut. Maksudnya areanya menjadi lebih ini. Kalau dia lewatin ini walaupun H4 belum, ini kemungkinan besar dia turun atau dia ini. Tetapi simpelnya atau tipsnya pakai H4 aja. Ya.
Kalau kalian kebesaran H4 ya udah H1 aja. Kalau H1-nya nggak clear ya buka M30 kayak gini-gini. Gitu. Nah, ini kan kalau dilihat dia M30-nya kan dia di sini ya. Ini di sini kan ada double ya. Ini kan ada double top. Tapi double top ini layak untuk dicoba nggak? Karena kenapa? Ini kan ada supply di sini. Gitu. Jadi dari tadi dia udah bikin double top di sini. Gitu. Nah, kenapa dia layak? Kalau dia close di atas sini karena dia udah turun jauh. Kalau dia udah turun jauh kayak gini, logikanya masa sih dia kembali ke atas? Berarti kalau dia kembali ke atas ada apa-apa gitu loh. Berarti apa-apanya itu apa? Berarti bayarnya lagi kencang gitu loh. Gitu. Apalagi kalau dilihat secara overall dia lagi bullish. Lagi bullish trend. Gitu. Ya. Nih, kalau misalnya memang nanti ada dia misalnya ada mepet tuh. Misalnya ini kan ada support di sini. Tetapi kalau dilihat sisi kiri ada support yang sedikit lagi diberi itu. Nah, itu ambil yang paling bawahnya aja. Itu ya. Raja Bank bisa baca pergerakan candle gitu, Bang, ya. Kayak misal udah bos nih tapi dia nggak langsung entry karena candlenya ada. Yes. Ya sama kayak gini lah. Contohnya ini kalian lihat ya. Ini kan contohnya yang lo maksud kan ini. Ini kawinnya panjang. Memang benar itu jangan. Karena kenapa? Kan ada wick panjang tuh ke bawah itu. Berarti bisa-bisa ini candle ini hanya untuk manipulasi untuk kembali ke bawah. Jadi jangan dimasukin. Kalau ada wick panjang, closingnya itu jangan. Itu. Yang bagus itu yang kayak gini-gini di bawah nih, gini. Jadi full body candle gitu loh. Ada wicknya, tapi wicknya nggak panjang, nggak sepanjang kayak gini. Ini itu namanya bagus. Kalau keluar dari zona konsolnya itu, ya. Nah, kayak gini-gini misalnya ada lagi yang di sini. Ini kan ada dia tuh. Ada wicknya. Yang keluar itu wicknya. Nah, itu kalau wicknya yang keluar jangan. Body candle. Makanya gue selalu bilang selalu tunggu body candle. Close above area yang lo ditandain. Atau yang lo tandain. Atau yang gue tandain. Pokoknya jangan wicknya body. Makanya kita selalu bilang body candle ya. Ingat body candle. Bukan wick candle. Body candle. Itu. Nanti kalian mengerti lah kalau kalian udah lama-lama paham kenapa. Ya. Karena kalau wicknya panjang itu kemungkinan besar itu palsu. Trap. Buat lo masuk. Karena kenapa? Ingat guys ya, bandar itu butuh order gede. Jadi dia harus tipu-tipu dulu supaya retail masuk. Supaya orang masuk di harga yang dia pengen, yang di area yang dia bikin trap gitu loh. Misalnya kayak gini, rata-rata misalnya tadi dia udah beri, ada tadi yang nanya ya di atas ya, Bro Antonius kalau nggak salah ya. Ini kalau misalnya di M15 dia break misalnya ini yang tadi ya. Di M15. Oke, mungkin dia udah belajar price action tapi belum belajar liquidity grey bisa aja misalnya udah pada sell di sini. Ya kan? Nah, itu. Udah pada sell misalnya di sini. Banyak yang sell di sini dengan tujuan di sini, targetnya di sana. Karena kenapa? Ini udah termasuk supply key level, masa sih dia di atas. Gitu. Ya. Bisa. Jadi dia bikin trap di sini, orang-orang udah pada sell di bawah sini. Tetapi ternyata order atau arah semestinya belum terjadi. Ini hanya trap. Akhirnya nanti market makernya dia balik ke atas. Ini ke atas dia ambil namanya. Di sini dia ambil stop loss dan juga buy stop yang ada di atas sini.
Itu yang namanya liquidity graph. Makanya kalian nanti lihat, mungkin kalau di awal-awal, setelah dia kena stop loss gua, baru dia turun. Gitu. Nah, itu kan, pasti ya. Pasti kalian udah ngalamin itu toh. Gitu. Habis dia di sini, tiba-tiba dia turun. Nah, kalian masih ingat yang kapan? Kemarin, yang gua kasih contoh, itu guys. Nah, jadi kita kemarin itu udah jadi bandar, udah ngikutin pola bandar. Kalian ingat kan yang kemarin di sini kita sell kan tanpa konfirmasi? Ayo, ayo say yes kalau misalnya masih ingat nih. Ini baru hari kemarin loh. Ah, itu. Nah, itu permainan bandar atau liquidity grab kayak gitu. Kemarin kan gue gambar-gambar kan kayak gini. Ini gue yakin ya kayak kemarin nih kan gue jelasin. Gue yakin pasti di break ini buat ngambil liquidity. Karena kenapa? Orang-orang yang udah belajar price action karena udah ada supply di sini, udah pada sell duluan, guys. Ya kan, sell mungkin di sini tadi karena udah ada bearish sell, dibikin trap dulu. Kalau yang nggak ngambil profit di sini, misalnya dia kan udah ke bawah nih hampir 60 piece, oh mungkin pada nggak ngambil gitu, pada nggak TP gitu. Mungkin TP-nya di bawah sini, di bawah ke atas dulu. Itu loh, karena kenapa? Liquidity grab-nya belum selesai. Atau bandarnya masih banyak order, tapi ordernya belum mencapai harga yang dia mau. Akhirnya dia setting dulu supaya retail tradernya masuk. Ini itu yang susah dipelajari. Ya, gue juga belajar ini agak butuh proses guys ya. Jadi makanya tadi yang raja punya aja untuk nentuin key level itu guys butuh setahun lebih baru gue ngerti loh. Apalagi kalian belajar liquidity itu butuh setahun lagi gitu. Tapi kalau kalian punya niat apa namanya berselancar di searching di YouTube, belajar terus, kalian sambil memperhatikan market lama-lama kalian lebih cepat ngerti daripada gua. Gitu. Ya. Nah, itu yang tadi gua antisipasi di goal itu. Makanya tadi di M5 itu memang benar ini ada konsol. Udah di break, tetapi di breaknya pun kan ada wicknya nih. Tidak tidak strong body candle gitu closingnya. Gitu. Yang body yang bagus-bagus itu yang kayak gini guys. Ini di bawah nih sebentar ya. Gua ini kotor banget. Ini yang tadi tuh. Ini lihat ini. Kan badinya tuh enak-enak lihatnya kan. Nih berapa kali tuh. Ini kalau ada body candle kayak gini-gini. Kalau kalian lihat kayak gini, ngegantung kayak gini, kalian bisa buy. Next supply itunya targetnya. Nah, lihat sisi kirinya nggak ada supply kan? Sisi kirinya nggak ada. Jadi bagi yang udah ngerti ya nggak takut dihajar aja. Karena kenapa? Dia ngerti. Gitu. Makanya begitu area atau key level itu diberi, misalnya ini kalau ini diberi gimana Bang Hia? Arahnya kemana? Gitu. Nah kalau ini dia beri, ini kan pergerakannya lumayan lebar ya. Kalau ini dia break, berarti ini seller powernya lagi gede. Berarti kemungkinan besar ini dimakanin. Yang ini area ini. Demand ini dimakanin. Jadi kemungkinan besar dia ngambil yang bawah. Gitu. Karena kenapa? Dia udah capek-capek ngeluarin duit dari atas sini. Masa sih cuma 30 pips ke bawah dia balik lagi ke atas. Itu sesuatu yang aneh gitu. Gitu. Nah, mungkin kalian terdengar itu gimana sih Bang Hia? Maksudnya gimana kok aneh ya? Itu kadang gue susah juga ngejelasinnya soalnya. Ya, jadi makanya kadang itu butuh waktu, guys. Butuh waktu. Ya namanya sales lah. Ya misalnya kita jelasin ini bla bla pendekatan orang. Misalnya lo harus ngomong A, B, C. Lo harus ngelihat timing gitu loh. Misalnya kalau dia lagi cerita lo mesti harus dengerin aja dulu maunya seperti apa gitu, segala macam. Tetapi bagi yang belum pengalaman walaupun udah diajarin di belakang layar, tetapi kalau dia belum pernah terjun di market itu beda feelingnya. Gitu. Jadi secara teori udah masuk nih, tetapi prakteknya dia belum. Nah bedanya di situ, namanya pengalaman sama pengetahuan. Ya gitu. Sama apa yang gue jelasin, teori nih. Nah
Ya, untuk bisa kalian memahami. Jadi kalian mengerti, tetapi kalian tidak memahami. Mungkin masih belum memahami. Jadi memahami itu kan lebih tinggi. Jadi udah mengerti dan tahu cara mengaplikasikannya. Gitu. Atau kalian udah tahu belum memahami itu. Lawan katanya itu. Itu kemarin karena belum ada liquidity grab di main di bawah ya kapten. Makanya agak mungkin langsung jebol supply yang itu karena kemarin karena belum ada liquidity grab di main bawah ya. Ya, betul sekali. Ini tapi ingat, ini secara higher time frame-nya ini kan yang bawah ini kan ini menjadi demand ini. Gitu. Ini demand key level, guys. Jadi sebelum ini dia tembus, pasti di atas ini, di tengah-tengah ini kan, nah ini ya, di tengah-tengah ini namanya demand, ini atasnya supply. Jadi harga sekarang kan di tengah-tengah ini udah kejepit. Jadi kuat-kuatan nih antara mau dibawa ke atas atau mau dibawa ke bawah gitu. Gitu. Jadi ibarat lantai satu, ini lantai dua. Ini harga mau kemana? Mau ke lantai tiga kah? Misalnya lese lantai tiga di atas ini nih. Gitu loh. Nah untuk ke lantai tiga, dia harus tembus dulu kan. Dia harus tembus dulu nih. Ini lantai dua ini dia harus tembus dulu. Gitu loh. Pantulannya harus kencang dulu nih untuk menembus ini. Jadi gitu. Nah, sama juga key area itu seperti itu guys. Jadi misalnya lo lagi di lantai satu, lo mau ke lantai dua gitu loh. Ya kan? Lah cara mau ke lantai dua gimana? Lo kan harus ngebangun tangga kan? Lo harus ngebangun tangga, terus lo ngebreak lantai duanya tuh. Nah untuk ngebreak lantai duanya itu, lo masih harus punya alat. Punya kekuatan gitu loh, untuk bisa menembus lantai dua itu. Jadi analoginya gitu. Jadi ini jadi ibarat bola misalnya atau contoh lain lah misalnya lo ada di sini misalnya ada di dalam ruangan gitu ada beberapa tembok gitu loh. Nih ada tembok ke satu, ada tembok kedua, misalnya ada tembok ketiga, ya. Nah kemudian di sini ada orang nih, ya. Oke, nih dia mau tembus ini nih, dia mau tembus ini. Tetapi ini kan tebal, ini kan tebal. Jadi seandainya dia mau nembus pakai bola nih misalnya guys ya, dia pakai bola misalnya. Nah untuk nembus dia pakai bola ini, otomatis kalau dia pakai tendangan-tendangan kecil kan nggak mungkin ini kan, nggak mungkin tembus. Itu pun kalau tembus dia dia berkali-kali tuh, misalnya satu dua bisa sampai ribuan kali tuh baru tembus gitu loh. Nanti begitu dia udah nyampe tembus ini misalnya ini hancur, nah ini next targetnya kemana? Otomatis kan tembok kedua, sama juga perlakuannya, ya. Ini dia di dalam sini sekarang nih. Tembok kedua sama, ini misalnya lese ini udah hancur nih tembok kedua. Pertama, ini sekarang tembok kedua. Nih sama juga dihajar terus, dihajar sembuh sampai tinggi. Kalau dia nggak bisa hajar, dia butuh tenaga lagi, dia harus nanti ke bawah lagi gini. Jadi kembali lagi ke bawah tadi. Ke nih, kembali lagi gitu. Kalau ini terlalu kuat berarti ya udah, kalau dia nggak ada tenaga di sini dia nggak bisa tembus, berarti dia kembali lagi ke sini. Gitu, untuk ngambil tenaga lebih jauh misalnya gitu. Jadi ibaratin atau analoginya tembok gitu loh. Ya pakai bola lo tembus pakai bola. Gitu. Masuk nggak guys analoginya? Itu analogi cara nembus apa namanya tuh resist dan support. Itu sama. Nah sama begitu kita udah bilang ini key level ya itu tembok kencang itu tidak gampang. Makanya kemarin gue bilang, gue yakin ini gak bakal tembus dalam sekali tendangan. Ya ini yang atas ini.
Ya kan butuh ditendang berkali-kali. Ini tendangan pertama, ini tendangan kedua yang lebih tinggi lagi. Ini tendangan ketiga belum nyampe nih, berarti ini belum powernya tinggi nih. Jadi dia masih harus ancang-ancang tuh guys. Kalau ketampil itu mesti ditarik lebih kencang dulu nih. Nah gitu loh. Itu ya. Jadi untuk nembus yang level 30, 38 ini dia dia kayak gini guys. Dia kayak ketampil, dia tarik ke bawah dulu, panjang, and then dia begini. Nah, sekali ini ditembus, ini juga deras panjang. Nah, gitu. Berarti yang ini kalau ini dia tembus, ini nggak ada harga dirinya nanti nih. Ini nggak ada harga dirinya. Harga diri yang lebih tinggi yang paling atas yang ATH-nya ini. Itu. Masa iya udah capek-capek jauh ke bawah ya kan? Udah ngumpulin tenaga, masa iya di sini ini ketahan nggak mungkin banget secara logika gitu. Dia harus gerak panjang gitu loh. Dia harus gerak panjang. Kayak gitu juga cara menentuinya gitu guys. Itu ya. Itu gue lagi belajar guys supaya gue lebih sering pakai analogi supaya kalian cepat masuk. Karena kalau gue cuma jelasin, misalnya ini ada supply, ada demand, kalau ini dia tembus, ini bisa dia lari ke sini, ke bawah sampai level ini segala macam. Tetapi kan kalau yang pemula yang belum mengerti kan susah. Apa sih supply, supply, supply? Yang paling penting itu memahami. Nah, guys ya, ngopi dulu. Ah. Ya, ini kita nunggu nih 10 menit lagi. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih, guys. H1-nya ini. Ah, nih kan. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Udah jauh-jauh dia ke bawah. Masa dia nggak ke bawah lagi gitu. Ya. Yeah. Nah, tapi kalau dia tarik ke atas lagi, berarti ini tembok ini kencang, berarti lebar. Mungkin kalau ibaratnya beton, beton 10 cm tebalnya. 10 cm ya. Jangan deh 20 cm deh. 20 cm itu tebalnya. Itu. Kalau ini dia tembus, berarti kalau misalnya kita nunggu di bawah, kalau kita nunggu di bawah dia tembus baru kita masuk, itu lebih oke juga. Berarti ini kalau dia tembus, berarti tembok sebesar 40 cm ditembus. Bayangin ya, tembok 40 cm tebalnya ditembus. Otomatis sekali tembus berarti kecepatannya tinggi kan. Gitu. Di time frame 5 goalnya itu ada pola M. Jangan lihat M5. Kita lagi lihat H1 malah lo lihat M5. M5 itu nggak memberikan apa-apa. Kalau dia lagi mau break area key level, lo jangan lihat M5. Ya. Lagian pola M-nya mana? Di M5-nya mana ya lo maksud pola M-nya? Hah? Coba kirim analisa lo biar gue ini, biar gue koreksi lo supaya lo ngerti. Ayo kirim, coba. Gue lihat analisa lo seperti apa. Jangan malu-malu. Jadi kalau lo tanya ini, otomatis lo share analisa lo, berarti nextnya lo nggak bakal tanya kenapa lo udah ngerti. Tetapi kalau lo nggak share sampai ke apapun, lo bakal ngebayangin di pikiran lo terus, di pikiran lo terus. Jadi makanya lo share, ya. Makanya gue saranin kalian selalu share analisa. Jadi kita langsung koreksi secara real gitu loh di time frame-nya berapa. Lo kan analisa di M5 ya, lo maksudnya seperti apa ya M-nya. Ini juga di H1 juga kan M kan bisa dibilang. Ini kan M juga sebenarnya ini kan. Ini ada satu. Ya. Ini M. Di M30 juga M. Ya bentuk. Ya kirim analisa gue nggak ngerti lah yang lo maksud itu. Takutnya nanti gue salah ini. Kalau nggak coret-coret di layar ini.
Jadi gini, Bro Ricky, ini gua ngerti sebenarnya maksud lo. Cuma kan gua memastikan supaya kita sepaham. Atau kalau nggak lo sebutin harga itu Bang ya, yang di 30, 29 double top itu, yang ini kah gitu loh. Yang ini double top ini yang lo maksud kah? Makanya M itu juga, kalau M itu M-nya closing terakhirnya harus kakinya jauh lebih panjang di bawah support. Misalnya kayak gini loh. Ini nanti di sini ini di sini. Jadi dia lebih panjang body candle closing-nya gitu loh. Ini dia lebih panjang daripada ini. Jadi kebentuk M. Jadi M itu kan maksudnya M itu kan kayak gini loh. Ini satu, aduh, baik ya. Nih pola M itu enggak sembarangan pola M loh guys ya. Mungkin nanti M-nya kayak gini gitu loh. Jangan juga. Ini nggak oke. Ini M nggak oke sih. Ini bukan gambar M loh. Gambar M itu kayak gini guys. Aduh. Gambar M itu ini lebih rendah. Tuh kayak gini. Ini namanya gambar M. Ya. Jadi ini closing terakhir ininya, candlenya ini di bawah yang di tengah ini. Itu baru bagus. Ya pokoknya ini yang gue jelasin. Pokoknya kayak gini pola M itu kayak gini ya. Kalau tanpa kayak gini ya udah lupain. Kalau lo mau coba-coba. Nanti kalau lost jangan ajak-ajak. Ya. Jadi gue udah jelasin lo yang benar seperti apa ya. Nah kayak gini ini namanya pola M. Nanti kalau misalnya dia H1 dia close kayak gini. Ini baru namanya benar pola M. Pola M-nya kayak apa? Ini tarik ke atas, dia ini first confirmation, dia retest lagi, ini second konfirmasinya menjadi pola M. Gitu. Nih kalau tarik, nah sih kan, ini namanya benar. Tapi kalau misalnya ini dia close di atas sini atau rata, ini nggak benar. Tunggu lagi. Jadi jangan asal pola M dan pola W juga gitu. Harus lo bertanya why M apa yang benar gitu loh. Kalau gambar M itu kan itu beda-beda ya. Iya, ini tadi ya ditanya di atas kan. Ya boleh boleh aja itu tadi ini alasannya ini gue udah jelasin tadi. Ya ya ini bakal nyari sell ini kalau dia close kayak gini. Mhm. Ini dihajar ini. 2 menit lagi guys. Aduh, dia aja. Ini sepertinya juga nanti di retest kalau dia closing kayak gini gue bakal coba sell cicil. Mana duluan dia ini ya, kalau ini ditarik ke atas berarti ini ada peluang di Bitcoin juga. Ini Bitcoin ini panjang juga nih. Ini Bitcoin juga pola M guys. Sih. Ini satu retest ya retest ini baru pola M. Kita akan lebih prefer gold.
1 menit lagi. Tuh ditarik lagi. Ini M1-nya ditarik lagi tuh. Bisa-bisa gagal malah ini. Ini kalau kalian lihat M1-nya. Ini kalau dia tarik ke atas sini. Gagal sudah ini. Bagusnya itu kalau closing itu guys, ini dia full body candle. Wick-nya boleh, tetapi jangan ada wick panjang. Itu nggak oke banget. Ini kita lihat H4-nya ya, previous H4-nya. Lihat ya, ini di H4-nya dia lagi retest di zona demand ini. Jadi ini mesti hati-hati. Nah, kalau model kayak gini dia harus retest dulu, setelah itu dia break baru boleh ini. Enggak boleh sell di retest ini guys ya, setelah ditelusuri lebih ini. Oke, sekarang kita udah ada follow-nya ya guys ya. Ini kita udah ada follow-nya, kita nunggu dia retest ke atas dulu. Kalau dia niat mau ke bawah lebih panjang, harusnya dia retest dulu. Ini kalian lihat ya, ada gap di sini. Ini ada gapnya panjang ini. Ada imbalance. Jadi kita prefer dia retest dulu ke atas sebelum dia turun. Kayak gitu guys permainannya. Iya ya bener. Kadang kalau udah beri panjang, neckline-nya habis itu dari bandar ke atas. Kalau H1 ini close pattern bang, ya preversal capta ya. Tapi bukannya di 30-40 kiri itu ada area demand. Ya. Iya, makanya kita harus presisi masuknya dalam artian ini harus break ke bawah. Karena kenapa? Kenapa berani? Ini kan dia udah secara H1-nya kan dia udah beri konsol ini. Nih. Nih. Jadi kita coba sell di sininya. Nanti kalau dia gagal ya berarti ya udah kemakan stop loss gitu. Kalau lo mau sabar silakan. Misalnya dia close di bawah sini. Bisa juga. Gitu. Ya. Karena kenapa? Bisa-bisa ini liquidity grab terakhir terjadi. Bisa aja H1 ini bisa aja dibawa ke atas. Nah, ini nanti bagus guys. Begitu nanti ini H1 justru dia closing ke atas, nah itu lebih bagus. Kita fokus buy-nya. Itu bisa panjang, gua yakin. Misalnya nanti H1-nya itu dia di sini nih, dia kayak gini. Ah, ini jangan malu-malu nih, langsung di buy di sini nih. Ya. Kita lihat dulu, dia udah retest, dia udah break. Tapi kita lihat lagi deh, dia M5-nya seperti apa. Kita tetap tunggu M5. Kalau M5-nya dia closing strong bearish, kita baru sell. Ini pertama dia udah ini ya guys. Jadi ini kita antisipasi yang ada demand di bawah sininya. Antisipasi gitu caranya. Karena bisa-bisa dia turun cuma 10 pips nanti ditarik ke atas seperti yang dibilang ini tadi. Si Bro Antonius ya. Atau siapa tadi bilang ya. Mana ya. Kalau dibayi karena imbalance kapten. Ya.
No comment lah kalau itu. Gini loh, kalau misalnya dia lagi bearish, kalau lagi bearish kencang kayak gini, lo masa lo mau buy gitu loh. Iya, maksudnya gitu loh bro Parta. Jadi mending kalau sabar, kalau dia ke atas ke imbalance-nya ya udah lo fokus sell. Begitu nanti dia retest di sini, ya lo sell aja gitu loh kalau mau patokannya kayak gitu. Ini lo lagi bearish kayak gini lo mau nangkap pisau gitu loh. Ya, kita udah jelas-jelasin biasanya ini bagaimana kalau buy orang udah keluar dari zona konsol lo masa lo buy sih bro gitu loh. Ya. Kalau misalnya dia nggak ngisi imbalance ini gimana ya? Udah mampus kalau misalnya lo buy dari sini. Misalnya lo buy dari sini. Kalau misalnya lagi ada volume, ingat imbalance itu nggak selalu di fill saat itu juga. Bisa-bisa karena selling powernya lagi deras ya dia ke bawah dulu gitu loh. Kalian lihat contohnya ini gitu loh. Mana ya contohnya? Kalau dia lagi ke bawah gitu. Tuh, jadi ya ikutin arah volumenya aja dulu ya. Makanya karena mungkin apa ya karena eh, apa namanya karena kenakalan tangan karena tangannya nakal jadi ya pengen ada posisi segera mungkin gitu itu sebenarnya yang menghancurkan guys ya gue juga udah ngalamin kok tapi karena gue udah belajar itu ya gue kasih tahu kalian gitu loh dengan cara yang tegas ya itu memang kalau awal-awal itu ada aja pertanyaannya memang kita udah jelasin misalnya A, B, C, tetapi melenceng dari situ itu sih oke. Tetapi ya tugas gue adalah negasin itu jangan kayak gitu. Karena itu dalam maraton itu nggak oke. Lo kan mau profitable toh. Kalau lo mau profitable ya ikuti yang seharusnya. Yang ingat-ingat guys, eh, trader itu 95% itu loss. 95%. Yang profitable itu di dunia finansial itu cuma 5%, bayangin. Karena kenapa? Karena punya pola pikir gitu, punya pola pikir yang salah di market. Misalnya kayak tadi ini kalau misalnya untung isi imbalance-nya padahal ini lagi derasnya buy enggak gitu. Akhirnya nanti begitu lo buy loss, akhirnya misalnya lo buy di sini, turun, akhirnya lo kan emosi lo kepancing. Ngerti enggak? Emosi lo kepancing. Begitu dia turun dikit nanti, nah ini turun dikit nanti ya, turun dikit nanti lo buy. Akhirnya nanti dia naik dikit lo nggak ngambil, akhirnya turun lagi, akhirnya lo buy lagi dari bawah, akhirnya begitu terus nanti sampai margin call, ya, gitu. Mendingan lo nunggu kalau dia ada imbalance, lo nunggu dia retest ke atas, ikuti arah volumenya. Ini kan volumenya lagi beres nih, ikuti kayak gini aja gitu loh. Jadi jangan karena kita gambar kayak gini lo ngikut juga buy di sini jangan, tetapi lihat key levelnya, gitu. Itu yang benar. Yes, setuju. Ini sebenarnya kan nanti gue mau ini kalau dia nyampe di harga teratas ini dia mau retest yang Bitcoin gue mau sell. Sekarang konfirmasinya nanti di M1 gitu loh. Cuma gua ini adalah yang gua jaga-jaga sama Bitcoin ini takutnya ini hanya liquidity grab. Makanya ini dihati-hati juga. Jadi nanti kalau masuk sell di atas ini jangan normal lot, tapi lo kalau bisa setengah setengah lot yang dari biasanya normal lo pakai gitu. Misalnya satu lot ya pasang dulu 0,5 atau setengah setengah ukuran gitu ya. Ini insight ya, ini uh, tips. Kalau nanti dia jalan running dia beri lagi ya nanti baru setengahnya lo di sell stop dah di sini. Ini kalau dia kena sell stop di bawah sini ya 30 pips kan lumayan. Dia bisa ngejar ke bawah sini. Begitu.
Ya bro, Prataya, no offense ya bro ya. Itu tugas gue adalah negasin ke kalian supaya memakai pola strategi yang benar ya. Takutnya nanti kalau gue terlalu tegas-tegas itu kalian jadi malas nanya gitu. Padahal itu tuh tugas gue supaya kalian terkadang gini, kan terkadang orang itu kalau cuma lemah lembur itu dia nggak nangkap. Mereka nggak nangkap. Ada ya, ada tipikal kayak gitu. Ada yang model lemah lembur dia nangkap. Ada yang model dimarahin dulu, baru benar-benar tangkap, baru dia nurut gitu. Ada. Ya, mungkin sebagian juga di sini ada yang model dijelasin dengan pelan-pelan masuk di akal tuh. Tetapi ada boleh juga karena dia punya mindset tersendiri itu diketok dulu baru dia jalan gitu-gitu. Ada tipikal gitu. Jadi itu namanya anugerah ya. Anugerah masing-masing orang itu beda-beda guys ya. Gitu. Soalnya gue itu sama kayak gitu guys. Gue biasanya lebih cenderung diketok dulu pakai palu baru benar-benar paham. Karena cenderung idealismenya tinggi. Ini kalau gue punya ini gimana dia? Ya udah coba aja kan gitu kan. Kalau kalau orang udah jelasin kan gitu biasanya kalau udah capek udah dijelasin ya benar malah lo bertolak belakang ya udah lo coba aja. Nanti habis berdarah-darah nanti baru nyadar oh iya yang mendingan tadi gue ngikutin ya yang tadi dia bilang gitu. Ada juga yang pola kayak gitu. Gue juga seperti itu. Makanya kadang orang-orang kayak gitu biasanya durasi eh, durasi durasi turning pointnya itu lama. Yang misalnya bisa dalam 2 tahun karena dia mau belajar, mau mendengarkan, mau dia mau lihat apapun dia nggak apa namanya dia nggak kena hati, maksudnya nggak tersinggung. Akhirnya dia dalam 2 tahun bisa. Tapi ada juga nanti yang kayak saya 4 tahun baru tuh. Jadi ya nggak cuma lo bro parta mungkin nanti kalau lo udah profitable lo punya komunitas sama mungkin nanti lo tipikalnya gitu nanti ada aja orang baru bertanya kayak gitu jadi ya ini hanya masalah waktu aja ada circle-nya gitu. Ini Bro Teddy, Bro Stephen, Bro Willy Tandia. Itu sekarang mereka udah ini, udah pelan-pelan udah ngerti structure market. Jadi mereka nggak buru-buru lihat kata Bro Teddy H4 Regi 300 p mencari arah. Jadi walaupun sudah 300 p udah turun segala macam, ini masih mencari arah. Gitu. Karena kenapa kalau dilihat secara candlenya memang ini kan kotor banget naik turun gitu loh. Nah, itu karena kenapa? Ya walaupun udah turun banyak tetapi dia masih dalam rangingnya gitu loh. Ranging lebarnya. Gitu. Nah, Tudut, tudut, tudut. Yes, bro. Bro Wiran, ini jangan coba cari sell dulu ya. Takutnya ini dia udah mau di M1 dia dia bau-baunya bikin di M1-nya bikin ini kayak bikin structure baru di M1-nya kayak gini dia, guys.
bau-baunya ya. Sebenarnya kalau lo lihat dari kemarin dia belum ada liquidity gap panjang. Kalau lo perhatiin. Ya, wait and see aja ya. Jangan coba-coba dulu deh. Ini justru gua suka kalau misalnya dia terus ke atas, terus dia break ini. Previous H1-nya udah. Bisa nanti habis close itu gua langsung buy aja itu. Ya guys ya. Enaknya kalau ada liquidity gap kayak gitu-gitu. Atau kalau kalian ini simpelnya kalian tunggu ada candle liquidity gap terjadi, udah tinggal ngikutin aja itu. Kayak misalnya ya ini ada liquidity gap nanti di sini, udah kalian tinggal nunggu ini, udah habis itu kalian bahi dari sini dah. Ini gua yakin ini 50 pips sesuatu ya gampang. Udah habis itu udah close candle. Gitu. Yes, wajib wajib. Kalau enggak ya next candle-nya H1-nya kalau dia break, tapi dengan syarat itu body candle-nya itu harus panjang juga. Kalau dia belum break biasanya gua lihatnya pergerakan di itu di lower time frame yang semacam M15 atau M5 itu kalau dia ada strong candle kayak gitu gua bisa duluan masuk. Tetapi karena kalian belum memahami pergerakan secara utuh, kalian baiknya tunggu dia body candle-nya close di atas sebelumnya. Simpelnya sebenarnya kalau gitu. Jadi kalau kalian mau disiplin, ini juga wise-nya lama gua bisa terapin ini. Sebenarnya dari dulu udah tahu ya namanya fake out gitu ya. Ada candle fake out di jam-jam sibuk seperti New York, kalian tinggal nunggu candle-candle kayak gini dia turun, and then kemudian dia ke atas. Dia kayak gini. Udah, ini hampir tiap hari ada ini guys, hampir tiap hari. Makanya memang dianjurin kalau boleh 1-3 trade per hari. Nah, kalau kalian ini dapat per hari, satu aja kayak gini ya udah ini misalnya 30 pips aman nih udah 30. Besok lagi kalau ada candle kayak gitu lagi di New York Session hajar lagi 30 pips besoknya gitu. Itu sama. Sweep itu kan nyapu, grab itu kan ngambil. Jadi itu sama aja. Hanya beda kata doang itu. Sama-sama. Banyak ini yang tadi lo back ini aja lah, back test saja, cari candle yang pembalikan fake out. Tahu kan candle fake out? Ini yang terdekat ya ini satu di sini. Nih, kan ada 2 candle nih fake out tuh. Nih. Terus kemudian di atasnya lagi ada ini. Walaupun dia butuh 3 candle. Terus kemudian yang tadi pagi juga yang tadi gua bilang sell ini. Walaupun cuma dikasih 20 pips. Nih, ini kan fake out kan. Fake out. Itu ada banyak dah. Hampir tiap hari, bahkan terkadang 2 kali ada di London, ada di New York. Gini-gini nih. Ada di bawah. Nih. Cuma yang ini dia butuh 2 candle. Baru dia ya. Apalagi ini banyak tuh nih kayak gini aja lo cari-cari kayak gini. Tapi baiknya itu di high volume seperti New York. Nanti lo jangan di ini jam-jam Asia itu jangan. Itu namanya nyari perkara. Yes. Simpelnya kayak gini, kalau lo sabar, cuma terkadang kita karena gatal, rasa ingin, aduh, gua nggak, apa namanya, nggak ngapa-ngapain nih, nggak ada posisi. Sebenarnya itu yang paling tantangan terbesar kita sebenarnya. Terkadang kita udah ngerti structure, kita udah punya strategi, tetapi kita nggak ngikutin. Kita nggak ngikutin itu. Masalahnya sebenarnya di situ, guys. Kayak misalnya gue udah tahu kayak gini kan, gue udah tahu structure, gue udah ini ke kalian jelasin hampir tiap hari segala macam, tetapi tetap aja loss.
Karena kenapa? Ada di titik-titik tertentu kalau lagi nggak full fit secara mental, ya udah dah ini gue hari ini gue udah capek, udah nunggu 2 jam 3 jam gue gak ada posisi, ini kayaknya bagus deh gue, akhirnya loss, udah kena emosi tuh, share lagi, ternyata dimakanin, loss, dikumpulin akhirnya nanti turun 10-20% capitalnya gitu-gitu. Jadi itu sebenarnya tantangan terberatnya. Udah gitu terkadang kalau kita udah win streak-nya itu kita over PD. Atau misalnya oh ini bagus nih, oh udahlah ini buat ya buat beli ketoprak lah buat besok segala macam. Lumayan lah buat Sabtu besok gitu ya kan, buat nonton film yang terbaru. Malah 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 ngehancurin gitu. Pastilah kita ngalami fase-fase kayak gitu. Ini udah mau dia break ya guys ya. Ini apa ini? Bitcoin ya. Oke guys, ini gua share Bitcoin ya. Ini M1-nya ini bagus. Gua on sale ya guys ya Bitcoin. Cik. Ini di sini stop loss-nya di atas mungkin lumayan panjang ya stop loss-nya. Ini harusnya bagus nih. Nah, ini yang kita mau guys. Jadi kepastiannya itu ada konfirmasinya itu loh. Yang kita tunggu. Nih. Ini nanti kalau M1-nya macam-macam ya udah kita manage risk aja dulu. Gitu. Nih, lihat M5-nya kan bagus tuh. Berarti dia nggak ada fake out dulu nih. Mungkin ya 20-30 pips kan kalau dikasih lumayan. Nah, ini udah 10 pips nih. Ini harusnya bagus karena ini barusan dia close. Maksudnya dia udah tembus yang support. Jadi ini guys, hampir tiap hari gua live trade bareng kalian bagaimana cara setup. Ini kalau kalian nggak nonton ulang rekamannya sih gua nggak tahu lagi dah. Ini Bro Parta, Bro Davi, Bro Wiran, siapa lagi nih Bro Antonio sih, aduh nggak tahu ya. Kalian udah tahu gua cara ini, kalian tinggal ulang-ulang rekamannya gitu. Yes. Belum lah ini. Belum. Ini kalau ini daily-nya dia tembus ya ini panjang nih. Bisa sampai dia ke bawah. Kita berharap aja. Ya. Ya guys ya. Kalian nanti ya rekaman-rekaman itu jangan dianggurin. Ditonton ulang. Kalau kalian nganggurin nggak tahu lagi dah gua. Fungsinya itu kita rekam, kalian nonton ulang. Karena ada aja nanti sesuatu kalian dapat dari itu. Nah, itu gue udah 20 pips nih, guys. Tuh. Misalnya kalian punya cita-cita, oh gue mau kayak Bang Hia gitu, kayak Bro Jonathan itu, ya udah ikuti polanya. Ya kan? Oke, guys. Udah mantap kan? Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi bener-bener kita nggak ada ya namanya floating. Jadi nggak ada drawdown-nya gitu loh. Nggak ada drawdown, ini udah 30 pips. 26 deh gua. Ya kan? Enak toh? Ini kan yang kalian mimpikan kan? Ya nggak Bro Parta, Bro Wira, Bro Davi. Ini yang gue sebutin ini yang masih suka masih struggle ya. Mungkin yang lain juga masih, tapi masih suka diam-diam. Bro Denny, Bro Faruk lah udah mulai paham lah. Ini Bro Vicky, Bro Henrikus juga udah paham lah ini. Nggak tahu nih Bro Ilham, Bro Mary juga udah paham. Bro Ricky, si Sylvie nggak tahu juga nih. Nah Bro Stefan dan Johanna. Oke guys. Nah ini udah 30 pips nih. Kalian udah boleh close half kalau kalian deg-degan. Ya ini kan ini di H1-nya kan dia udah nyampe nih di sini tuh. Bisa dia kembali ke atas untuk retest lagi, karena kenapa? Biasanya kalau ada demand itu nggak dalam sekali gerak di break. Ya gitu. Ini juga udah gua mau close nih. Oke guys, gue udah close all ya. 27, gue nggak mau neko-neko.
Ayo guys. Ayo, salam cuan, thank you. Thank you sis. Enak toh? Mana salam cuannya nih? Masa cuma beberapa orang doang yang ikut? Aduh, ada yang lupa lagi guys. Tadi chatnya nggak ikut. Nah, kayak gini-gini guys. Lupa gitu ya. Ingat ya guys, ya ini tadi gua bilang biasanya kalau ada demand ini dalam satu gerak dia nggak mungkin tembus. Jadi bisa aja nanti dia kembali ke titik entry kita. Makanya diamanin dulu. Itu. Lumayan kan 26 pips kalau kalian pasang satu lot udah 260 dolar. Pelan-pelan ya. Tadi sebenarnya ada sale di 87.800 ya, 87.800 di atas. Terus lo ada close ya. Tadi ada yang ini ya. Siapa tadi yang nanya gold itu Bang Hia gue mau si hold posisi sell gue yang kemarin lagi belajar hold panjang. Oh, lo yang kita sell di atas ini ya Bro Faruk ya di sini ya. Ayo coba konfirmasi dulu baru gue nanti kasih komen karena kalau lo hold di sini beda. Tetapi kalau lo nge-hold di sini itu beda lagi. Gitu. Beda lagi permainannya. Ayo coba konfirmasi lo sell di angkanya deh kalau ini. Kalau lo ini. Karena kemarin kan kita sell di atas ini. Cuma gue butuh konfirmasi lo aja. Salam cuan, salam cuan. Tadi sebenarnya oke, ini lo masih hold nggak Bro Wiran? Kapten, sorry tanya, jangan say sorry bro. Kalau bertanya itu nggak perlu sorry. Yang biasanya Kapten suka ngomong tembus daily low itu daily low hari itu atau daily low hari sebelumnya. Jadi gini, kalau misalnya previous itu berarti previous candle. Kalau misalnya dia bilang previous daily berarti hari sebelumnya. Berarti ini hari Rabu berarti hari kemarin, hari Selasa. Ya. 30.33 itu hold aja kalau gitu. Ya Bro Faru hold aja. Ini sebenarnya tadi gue mau sell di atas ini. Cuma ya gue nggak mau juga terlalu jumawa. Karena ya ini takut juga gitu. Ini block order. Ini block order sebenarnya guys. Jadi ini agak susah ditembus. Ya ini. Nah sekarang ini dia udah H1-nya dia udah break ya. Dan kemudian sekarang ini dia udah break low-nya nih. Ini menurut gua ini at least mungkin dia akan tembus di sini. Kalau lo mau cut nanti di sini aja. Banyak maksudnya mau cut TP-nya di sini. Gitu. Karena kenapa? Nah, ini ada lagi nih. Jadi sebenarnya gua nggak mau jelasin kalian secara sekaligus karena ini terlalu nanti kalau gua kasih informasi terlalu banyak secara bersamaan itu apa namanya ya? Lupa. Sebentar ya. Gue minum dulu guys. Jadi ilmu gua itu sebisa mungkin gua pass over ke kalian guys supaya gua nggak mau sembunyi-sembunyiin walaupun sebenarnya dalam pikiran gua enggak gua nggak mau kasih tahu gitu ya. Tapi di sisi lain gua pikir kalau gua oke biasa aja gitu loh, masa lo nggak mau berbagi ilmu gitu gitu. Ini sebenarnya kalau kalian lihat ya guys ya di luar sana menurut gua ya ini nggak sedetail ini. Karena kenapa? Yang punya komunitas itu kan dia butuh duit ya. Dia butuh duit. Jadi dia hanya ngasih yang gambaran-gambaran secara umum aja. Mostly. Tahu nggak guys, kenapa dia nggak tembus ini? Dalam sekali percobaan, dua kali percobaan. Ini gue yakin juga ini percobaan ketiga ini nggak bakal tembus. Kalian tahu kenapa? Karena ini demand high level.
Ya, ini juga bisa dibilang order block. Jadi ini sekali ini dia tembus, ini kemungkinan besar panjang ke bawah. Jadi dia butuh duit lagi gitu loh. Dia butuh duit untuk dia butuh tenaga. Makanya dia bolak-balik ke atas, bolak-balik terus ke atas. Ini kan udah triple kan, triple top. Ini kemungkinan besar dia bakal tembus. Makanya tadi gue bilang sama Bro Faru, kalau lo masih di ini lo buy di 33.3 hold aja. Kalau lo cuma sisain runner 0.05 misalnya atau 0.01 even, udah itu kan nothing to loss ya, hold aja. Karena terkadang begitu kita hold itu kita ngerti gitu loh, jadi oh iya kayak kemarin kan gue udah hold panjang gitu, ya udah next gue coba juga kayak gitu gitu, kayak gitu. Cuma kalau kita belum pernah coba itu kita nggak tahu feelingnya gimana. Coba ya, pasti feeling Bro Faru kan berbeda setelah hold dari sini, padahal udah jantung ya, kalau misalnya dia lotnya gede udah jantungan ini, nah ini turun pasti dilihat terus tuh candlenya tuh dari pagi sampai malam hari ini. Ya, tetapi itu feeling feeling untuk memantau, menahan atau menahan floating profit kayak gitu itu mahal, mahal mahal banget itu. Nah, kalau lo udah berhasil sekali, biasanya kalau itu lo ketagihan pengen coba lagi gitu. Nanti begitu lo udah coba kesekian kali, 5 kali, 10 kali, lama-lama nanti runner lo itu berubah dari 0.05 berubah menjadi misalnya 0.2, 0.1 lah. Kalau misalnya lo mau naikin pelan-pelan. Biasanya gitu. Cuma mungkin dia agak terkendala dulu ya di sini ya Bro Farko ya, karena ini demand demand H4 nih. Jadi agak butuh waktu dulu. Mungkin dia akan lagi sekali lagi ke atas sebelum dia benar-benar break. Jadi ingat guys, sesuatu yang higher time frame, key level itu biasanya nggak mungkin diberi dalam satu gerak. Bisa sekali, bisa dua kali, minimal dua kali, tiga kali. Ya kan? Oke? Ya kalian yang masih struggle, kalian dulu pelan-pelan aja belajar aja dulu. Ya kalian punya komunitas GC di sini untuk ngarahin kalian, yang negur kalian. Yang bahaya itu yang jadi slow trader guys. Kagak ada yang ngingatin kalian, kagak ada yang negur kalian, itu yang bahaya sebenarnya. Aku udah alamin itu guys, jadi lossnya itu bisa lebih gede. Kalau coba deh, ayo ngaku nggak kalau kalian solo trader itu pasti itu lossnya jauh lebih gede daripada biaya kalian masuk komunitas itu sendiri. Cuma kesannya memang gua ngerasain itu guys, kesannya itu memang kelihatan kelihatan mahal gitu kalau kita transfer ke orang, tetapi begitu kita loss di market kayaknya itu duit ini yang apa nama itu ya, the apa nama itu, the wall of the wolf of Wall Street ya, itu misalnya kalau kita ngasih ke market itu kayak donasi gampang banget gitu tuh. Ya gak gampang, ya udahlah gue udah apa namanya gue udah los 200 ya udahlah kecil, sebenarnya itu kalau di eBay itu 3 juta ya kan. Gitu. Jangan ditanya, bisa 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 puluhan margin kalau gue, bisa puluhan guys. Bahkan sampai sekarang kan ada margin call. Apa apa bang ya, kok margin call, ada lah ya, itu kemarin kan udah pernah gue ini ya, ya challenge, challenge berapa ya kemarin ya, 200 ya, 200 margin call. Ya kayak gitu gitulah, karena kenapa, risknya itu lebih gede. Pernah semua itu pasti, karena kenapa, ada orang yang udah gini guys, kalau misalnya dia udah profitable biasanya dia bagi dua atau tiga akun, satu akun utama, satu lagi akun judi.
Dan mungkin satu lagi ada akun yang namanya akun challenge gitu ya. Dan itu biasanya akun judinya biasanya margin call. Kalian nanti lo bisa, kalian pasti ngerasain lah itu. Gitu. Pasti akan ada margin call-nya. Karena kenapa? Kita nanti begitu udah profitable, kita biasanya gatal ya, tangannya gatal. Biasanya akun utama kita nggak mau ini, nggak mau sentuh nih. Ya udah karena gatal, karena kita punya komunitas nggak ada kerjaan, ya udah bikin akun kecil, gue mau bikin akun isi $200, sekali open 0,2 gitu ya kan. Coba bayangin kan, modal 200 sekali buka 0,2, bayangin itu 20 pips saja udah hilang $40. $40 dari 200 sudah hilang berapa itu? Udah 20%. Gitu ya. Jadi itu sesuatu yang pasti pasti. Jonathan juga sama, kalian lihat kan terkadang kan dia juga ada itu kan akun judi ada, tapi sekali cuan juga lumayan kan. Makanya kalau akun judi itu biasanya kalau udah profit tarik gitu. Itu yang terjadi di waktu itu challenge yang pertama gua kan di 2000 ini ya. Ya udah gua tarik, gua beli sesuatu gitu. Gue yakin semua di luar sana pasti ada beberapa akun. Kayak gue ada 3 akun. Jonathan juga ada lebih dari, ada 2 akun. Yang setahu gue ya ada 2. Tapi terkadang kalau lagi gatal ya bikin akun lagi gitu. Si Sis Mary juga kalau nggak salah dia ada akun-akun challenge juga. Nggak tahu sih. Sis masih masih ada nggak akunnya Sis? Masih bang ya. Bisa itu sebenarnya akun challenge itu bisa sebagai media untuk belajar setup. Jadi misalnya lo lagi backtest, oh gue lagi backtest ini enggak, oh, udah pakai akun challenge, akun judi gitu. 0,01, 0,0 berapa, 0,05 gitu, gitu. Yes, si guys dia retest lagi kan. Dan kalau boleh kalian ada reminder guys ya, gue ulangi lagi, gue sendiri ada reminder nih. Sabar tunggu konsol brok atau break, sabar tunggu liquidity gap terjadi di higher time frame semacam H1, dan sabar tunggu volume. Jadi 3 syarat ini harus terpenuhi. Sama tadi itu yang terjadi dengan Bitcoin. Nah, lihat Bitcoin lagi di high volume, ini dia break structure, ya kan? Dan break hajar. Udah. Hari ini baru berapa kali ya? Coba gua lihat kok berapa kali bisa dihitung. Cuma 2 kali trade hari ini. Baru 2 kali. Masih ada jatah lah. Masih bisa nambah jatah sekali lagi kalau ada peluang. Pokoknya sekarang gue udah less trade bang. Pokoknya. Pola M dan W itu kapten ngaruh gak ada liquidity. Itu nggak. Jadi gini. Lihat ya, yang di sini ada sebenarnya. Kalau kalian perhatiin ada. Kayak gini, ini kan ada ini kan ada liquidity gap nih. Ini kan pola W kan di M di H1. Ya. Lihat di candle H1-nya close kan di atas candle sebelumnya. Jadi ini pola W-nya dan ada liquidity gap-nya di bawah tuh. Nih, itu juga liquidity gap. Kalau ada W panjang itu liquidity gap.
Nah, ini baru bener. Nah, sama persis kan yang gue jelasin tadi, itu pola AW atau pola N sama kayak gini. Jadi, konfirmasi terakhirnya itu harus keluar dari previous resist atau support. Kalau ini kan resist ya. Gitu. Kapten dipahami duluan ya, udah cukup profitnya untuk hari ini. Puji Tuhan. Mantap Bro David. Oke. Ya, pelan-pelan aja. Misalnya hari ini cuma berapa? 20-30 pips, syukurin. Jadi kita maraton, guys. Belajar lagi, kembali lagi besok. Ini kan kita udah profit nih 25 pips. Udah, bisa aja kita udahan dulu. Bisa-bisa gue juga udahan. Melihat kalau kayak gini ya gue jadi gue jadi ragu gitu untuk nyari sell. Kecuali kalau nanti ada second konfirmasi lagi guys kayak gini. Yang gue gambarin ini. Dia ke atas, and then nanti ada M15 atau M30 lagi. Nih, misalnya mungkin ini nanti kita ini di di H1 ya. Oke, ini mungkin nanti ada di kayak gini. Terus nanti dia ada kayak gini. And then nanti baru ada merah. Kalau nanti ada merah sekali lagi, berarti ini double ya, double konfirmasi. Jadi lebih tinggi konfirmasinya untuk dia terus ke bawah. Nanti gue bakal set. Jadi itu fungsinya kita sabar. Karena terkadang gini, bandar itu tahu pola pikir retail itu. Jadi sesuatu yang setup yang cukup kelihatan jelas untuk kita entry itu menjadi suatu zona pembantaian biasanya. Itu menjadi zona pembantaian biasanya. Karena kenapa? Sesuatu yang bergerak panjang itu pasti berkali-kali dia retest dulu. Ya, ini lagi ya guys ya. Ini dipahami lagi ya perkataan gue yang terakhir ini. Sesuatu yang bergerak panjang itu biasanya market bakal nipu. Dia seumpama dia ngasih dulu nih pola supaya retail masuk. Karena kita kan belajar price action. Memang tidak ada yang salah, tetapi masalahnya adalah halo, oke, ya. Bro Ricky, ini menurut lo konfirmasi di M5 dibanding M1 bagusan mana? M5 dan H1. Nah, itu. Udah. Kalau M5 ada seperti itu bisa aja. Bisa aja. Tetapi mostly dia bakal ngikut yang H1. Mungkin dia bikin M5 pattern W itu atau W itu untuk hanya untuk retest ke atas. Tetapi itu biasanya nggak bakal panjang. Ya. Bagusnya pola yang kayak gini. Ini.
Ini bagusnya, dia kan H1-nya kan dia bearish. Kalau lo mau pakai pola M, W itu di M5 boleh aja, tetapi jangan pas dia naik. Jadi ngikutin arah higher time frame-nya. Misalnya dia udah di atas ini nih. Makanya gua selalu buka M1 itu kalau dia udah nyampe di key level. Key level dulu gitu loh. Ini kan key level. Nah, nanti bagusnya pola 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 M itu ya di atas ini. Gitu. Misalnya dia di sini nanti dia data, and dia begini, and then kemudian dia bikin pola M. Nah, di sini ini lebih tinggi win rate-nya karena kenapa mengikuti yang H1. Nanti bisa-bisa dia nanti kayak gini. Tapi ini kan lo berlawanan arah. Bisa-bisa dia ke atas tapi tidak panjang. Kalau lo nggak langsung, kalau lo puas dengan 10-20 pips sih oke, tetapi kan capek. Kalau mau panjang kan, maksudnya lo mau profit gede kan, ya udah sabar aja, nunggu dia di atas saja. Kalau nggak dikasih berarti nanti kalau dia break lagi atas ini, ya udah berarti udah ganti tren ya. Jadi sekarang bearish menjadi bullish, gitu. Oke? Sebenarnya hampir tiap hari gue jelasin kayak gini guys kan. Tetapi ya itu tadi karena gue memahami itu dalam sekali bahkan 5 kali 10 kali pun kadang kita nggak ngerti. Ya gitu. Karena variabelnya memang ada banyak. Variabelnya ada banyak. Si Bro Irang kan ketawa tuh. Secara tidak langsung itu namanya iya. Tenang guys, gue ngerti penderitaan kalian. Nah, ini kan lihat ya, ini kita lihat ya polanya si Bitcoin ya. Ini setelah dia udah retest, dia kan retest pertama tadi nih di demand, dia udah retest lagi. And then dia udah ada pola M. Nah, ini dia udah ada pola M nih, guys. Nah, ini kemungkinan. Nah, ini kalau dia kayak gini, lebih besar peluangnya dia terus ke bawah daripada dia retest lebih jauh lagi. Gitu. Tapi ingat lagi, ini M1, semua bisa terjadi. Ya. Aduh. Nah, kalau dilihat di M5-nya ya dia begini. Hmm. Ya, boleh dicoba. Tetapi kan ingat, lo kan patokan M5 kan. Nah, ini kan ada supply kan di sini. Ini kalau dia cuma ngeritest di sini doang, habis itu jatuh loh jadi sakit hati. Ini. Jadi kalau lo patok M5 ya lihat juga M5 yang sebelah kirinya. Ini ada supply nggak gitu loh. Ini jangan lupain. Ini kalau misal lo buy di sini layak nggak? Ini jarak antara entry sama target TP lo di sini berapa? Layak nggak dengan stop loss lu panjang kayak di bawah sini gitu? Kan nggak layak gitu. Jadi selalu juga, jadi variabelnya itu yang tadi gue bilang, selalu variabelnya memang nggak sesimpel W, nggak sesimpel M. Variabelnya apa? Dia ada di demand atau di supply, itu ranging TP-nya itu lebih lebar nggak daripada yang stop loss gitu-gitu. Gitu. Ya kan? Ini kan goal ya. Kalau kita lihat lagi pola M5. Nah, ini. Nah, kalau nanti dia cuma oke okay lah, kita paper trade aja ya. Kita misalnya seandainya buy di sini ya. Oke? Okay? Kan stop loss di mana? Mau nggak mau kan di bawah sini. Nah, ini nggak oke okay banget. Ini stop lossnya 47 pips. Target lo berapa? Cuma 20 pips sih. Paling lo ngambil juga 20 pips sudah syukur. Ya kan?
Berarti ini namanya lo lagi ngelawan tren. Nah, kalau misalnya habis dia di sini lo belum TP, udah keburu floating loss, and then dia ke bawah, udah, akhirnya lo kena emosi. Begitu kena emosi, udah sembarangan, ada serampangan lo mau trade lagi. Nanti dia lagi beris-berisnya di bawah sini lo buy lagi dah. Habis itu nanti lo average down gitu ya. Habis ini nah, nanti sama nanti yang kayak kita share-share tuh, yang dari TikTok tuh. Ini kok tiba-tiba jadi rame gitu ya layarnya ya bertumpu gitu. Oh enggak, dia lagi ini tiba-tiba jadi investor gitu loh. Yang jadi trader tadinya menjadi investor. Nah ini gini habis itu buy lagi. Ya kan? Yoi, tetap lihat arahnya juga ya. Atau sebelah kirinya ini kalau dia ke atas clean nggak gitu. Nah coba tuh kan udah ditarik lagi ke bawah kan nggak ini banget. Coba cuma dikasih 10 pips. Sih? 18. Nggak oke banget. Nah ini kalau lo seandainya lo udah masuk yang kayak gini-gini, lo udah mulai berkering, aduh M1-nya lagi muncul kayak gini ya itu lihat M1-nya tuh. Nah ini nih hati-hati kalau kayak gini-gini nih. Malah kalau ada kayak gini-gini pembalikan arah kayak gini di M1 gua berani sell gitu. Tetapi kalau gua sell juga nggak mau karena gua nunggu dia retest lebih ke atas lagi sekali lagi and then nanti ada second konfirmasinya baru gua sell. Mungkin agak malam ya, it's okay. Gua nggak buru-buru gitu. Iya tadi belum close memang bang. Maksudnya tadi lu ada buy ya? Nah ini kan, ingat ya, ini caranya kita coba sell ya. Ini paper trade, guys. Ini paper trade ya guys ya. Ini stop lossnya kalau di sini ya ini. Oh belum close ya. Oh ya, tadi udah dong. Nih, ini tadi kan udah kan pola pola W-nya kan udah. Ini paper trade ya guys ya. Nih, ya, kalau seandainya tadi lo udah buy di pola W di M5, ini udah mulai keringatan ini. Nih ya, udah mulai keringatan ini. Ya, sengaja gue ulang-ulang guys supaya kalian masuk di alam bawah sadar kalian. Nah, ini yang gua nggak ngerti Bang. Ya, ya coba apa? Ini ya, ini JJ-nya memang kurang ajar ya. Lihat guys, JJ-nya ya. Udah naik, aduh 40 piece lagi dia. Kurang ajar memang. Nah, udahlah kalau kayak gini ketawain aja gua. Gua ketawain aja guys. Jadi gua pengennya itu guys sekarang sekali gua entry itu langsung ini langsung profit.
Kalau macam-macam ya udah gua cut loss. Ini kan daerah demand H1 ya. Iya ya. Iya ya. Berarti kalau lo nggak ngerti di sini, berarti lo harus nunggu supaya dia bereaksi dulu. Kalau dia bereaksi, maksudnya candle banyak di sini, berarti ini namanya key level. Dia nggak mudah ditembus. Kalau cuma sekali kayak gini, bisa-bisa dia nge-respect cuma sekali dia ke atas, and then dia turun ke bawah. Maksudnya gitu loh. Jadi ini kan baru testing pertamanya kan. Gitu. Kalau dia nanti ke atas ya udah, berarti kalau dia ke atas dia respect ini gitu loh. Mendingan lo nunggu kalau misalnya benar-benar dia respect, yang ini yang bawah sini berarti nanti di H1-nya dia close bullish gitu loh. Nih, tetapi jangan coba buy-buy, jangan coba buy dari bawah sini. Maksudnya gitu, jadi tunggu structure lagi gitu loh. Sabar. Yang tadi dibilang siapa tuh masa lo nangkap pisau yang lagi jatuh kan nanti tangan lo nanti berlobang kayak kekeran gitu. Ya. Ya memang mungkin lo patokannya itu gua paham gitu. Tetapi ingat, lihat secara overall trennya seperti apa. Lo kalau misalnya lo mau overall lihat kan ini, dia lagi bearish kan. Jadi kalau misalnya lo nggak apa namanya, misalnya nih, ini kan sebenarnya nggak jelas ya dia mau kemana antara ke atas atau mau ke bawah. Tetapi tren saat ini adalah dia downtrend gitu. Jadi ingat selalu itu. Makanya gue lebih prefer sell daripada buy dari kemarin. Ya udah mendingan gua nunggu nunggu dia ke atas retest di zona yang gua tandain baru gua sell. Jadi sekali ada trade itu ya benar-benar high volume, lebar gitu, cuannya lebar gitu loh. Daripada coba-coba kita ngelawan tren gini, tahu-tahu nanti rungkatnya di situ. Ya, mungkin itu yang lo maksud ya. Kan ada ini di sini Bang ya, kan ada demand. Iya, let. Maksudnya bener gitu loh, bener. Ada bener ada demand. Ya. Jadi maksudnya dia di tengah-tengah kayak gini, dia di tengah-tengah harga antara dia mau terus ke bawah atau mau ke atas gitu loh. Nah, kita kan udah tungguin tadi nih, kita mau sell gitu. Tetapi ya kenapa pergerakannya kayak gini ya? Nggak oke banget gitu loh. Jadi kalau kalian udah sering mantau market biasanya gitu. Kok ini H1-nya close super bearish, tetapi kenapa next candle-nya pelan-pelan kayak gini? Nah, itu tuh. Itu kalian sering dengar kan gua bilang, "Oh, gua nggak suka nih pergerakan dia. Kok dia nggak turun gitu loh. Gua nggak suka nih pergerakan ini karena kenapa ya? Ini secara price action ada apa-apa takutnya ini manipulasi." Itu. Kita kita minggu ini lumayan ya guys ya. Kita live trade terus 2 kali tiap hari ya. Senin 2 kali kalau nggak salah ya. Kemarin juga 2 kali, hari ini 2 kali, udah 6 kali. Ya, bayangin ya, kalau kalian ngikut terus ya kan hampir tiap hari kita jelasin yang sama, harusnya sih lebih cepat gitu loh. Perjalanan kalian untuk bisa lebih memahami gitu. Coba minggu ini udah 6 kali loh guys. Ngebayar minggu-minggu lalu yang marketnya kacau ya kan. Ke berapa ya? Ini ada Bro Stephen 30-13, 30-13. Wait.
Coba kita analisa dulu ya yang dipertanyain Bro Stephen. Kemungkinan besar dia kayak gini. Kalau ini dia beri, ini 1. Dia dites 28. Nggak ke copy ya. Betapa hatiku berterima kasih. Oke, H1-nya udah close, guys. Sih. Nah, ini. Oke, sekarang kita nanti bisa sell stop di sini, guys. Ini kalau ini dia beri fix, dia mau continuation ke bawah. Sih, langsung ini lagi ada volume langsung nih. Coba ini dulu ya. Kita nunggu beberapa menit dulu. Ini baru closing candle nih. Ini nanti ini di sini ya guys ya, stop lossnya kalau ini. Gua nunggu ini, gua belum pasang sell stop, tapi mungkin gua bakal manual. Oke, ini M1-nya dia close, super bearish, endgame, gua sell guys ya, gua on sell. Karena ini udah percobaan keberapa kali dia, harusnya dia turun. Harusnya. Gua on sell guys ya. Ini sekitar stop loss 30 pips, harusnya panjang. There you go. Ini yang gue bilang guys, kalau lo sabar, nunggu momentum, nunggu dia beberapa kali retest, and here we go. Ayo. Kalau ini dia break, yang dibilang Bro Stephen, ini bisa panjang lagi nih. Ini paling tidak dia di sini TP1. TP1. Oke, dia masih ngerespon ya. Mungkin nunggu M5 closing. On sale guys, on sale. Yes, there you go. Salam cuan lagi guys. Ayo, kita udah 2 kali posisi. Kalian udah belajar banyak hari ini. Kalau kalian nggak belajar sih, gua ketok nih kepala nih. Kalian kalau ini kalian BE aja dulu. Kalau gua belum BE ya. Gue sih yakin panjang nih, makanya gua nggak BE dulu. Kalau ini dia tembus, nah ini ya. Kalau kalian dia break low-nya lagi, ini kalian boleh BE. Kalau dia tembus ini M1 ini lagi, kalian boleh BE.
Udah 20 pips ya guys ya. Nah ini kapten yang gue bingung lagi, kapan bedain nunggu break candle close dulu, kapan langsung open begitu tembus. Ini ada second try gitu loh, ada second try. Kalau lo lihat kan ini kan ada closing candle kan, nih. Ini di H1 sebelumnya kan dia close-nya kan nggak ini. Dia masih ngumpulin tenaga dan dia closingnya juga dia nggak close bullish panjang gitu loh. Jadi ini dia pakai untuk hanya ngumpulin tenaga. Gitu, bedanya di situ dia ngumpulkan. Nah, begitu di next candle-nya dia break berarti itu berarti ya berarti dia mau continuation. Ya. Gitu. Biasanya memang habis dia bikin kayak gini dia nggak langsung break panjang, guys. Dia butuh tenaga lagi gitu loh. Ya, dia tipu-tipu. Kayak tadi misalnya lo mau buy gitu loh. Nah, itu yang dia pengen, bandar pengennya seperti itu. Begitu dia bikin bullish kayak gini supaya retail masuk. Nah, itu nanti dia tenaga buat dia buat nambah muatan lagi. Gitu. Oke, sekarang gua BE ya guys ya. Gua nggak mau ambil resiko lagi lah. M5-nya dia udah close bearish. Nah, ini M5 sebenarnya udah close bearish ya. Cuma ya kalau dia kena BE gua, kalau dia retest lagi lebih jauh ke atas, nanti ya justru bagus. Gua bakal sell dari atas lagi. Itu aja terus. Ingat kalau ada breaking support atau resist kedua itu biasanya kalau yang kedua itu biasanya lebih kencang. Ya. Kayaknya udah mau BE nih guys. Udah BE ya guys ya. Ada yang udah sell tadi guys? Ayo coba. Ada yang sell tadi gue udah BE. Maksudnya kena BE dia kembali ke atas. Gua sell tadi. Oke, BE juga. Oke. Iya dia enggak. Dia masih mau tipu-tipu lagi nih. Ya itu oke lah. Terkadang kan kita dikasih pelajaran kayak gini untuk belajar. Oke. Dan malam hari ini sampai di sini guys ya, kita udah 2 kali posisi. Satu cuan, satu BE. Bagi yang udah close tadi, 50 pips lebih ya. Double cuan. Thank you ya udah untuk pada malam hari ini. Nanti rekamannya ditonton ulang ya. Bro Ricky, Bro Wira, Bro David. Kalau masih Bro David sama Bro Parta ya. Thank you guys dan selamat malam. God bless. Yang bagi yang mudik hati-hati di jalan. Bye bye. Thank you.